Assalamualaikum, bersama saya Fitriani. Jangan lupa ya, bantuin subscribe karena berbagi itu indah. Subscribe itu kalau bagi orang awam, kadang dulu aku juga nggak paham ya, kalau lihat YouTube itu cuma lihat aja doang. Ternyata tuh ada tulisan subscribe, itu caranya subscribe itu ditekan itunya tulisan subscribe-nya. Nanti kalau sudah berhasil, baru tulisannya subscribe-nya jadi merah, tadinya kan hitam. Terus kalau likes itu kayak ada jempol itu ada dua, ada yang madep atas, yang ke bawah. Kalau yang suka berarti pencet yang jempol yang madep atas dan ke bawah gitu ya. Oke, hari ini saya dibeliin kue sama temannya si bos. Ini mahal, kalau beli dia belinya mahal-mahal loh. Tapi saya sebenarnya sukanya itu yang kayak bolu gitu loh, kayak ini bilang tangkal. Kalau ini kan roti biasa seperti mental. Ini pas kemarin beliin saya ada harganya, ini nggak ada udah sepertinya 50 NT lebih loh. Ini buat baik-baik banget. Aku nggak tahu tuh kerja dimanapun ketemu orang baik, meskipun kadang apa namanya, dimanapun saya berada ada orang baik, orang Taiwan juga. Dulu pas di pegunungan juga, iya, di sana kerjanya ada orang Taiwannya, dia manggilnya Cece, dia suami istri, punya anak-anak juga, anak-anaknya perempuan semua, dulu 4, tapi mereka juga itu, dia didiknya bagus, anaknya diajak ke ladang, bantuin dia, kadang juga kalau dia kerja, dia tuh punya ladang sendiri tapi masih kerja di tempat orang juga, anaknya juga kadang disuruh bantuin juga, itu bagus. Kalau dulu dikenalkan bekerja itu sudah gini, jangan punya anak itu ya terlalu dimanja, nanti gedenya nggak ngerti kerjaan, maksudnya biar tahu lah ya, menurut usia lah, sedikit-sedikit gitu. Ini enak lah. Saya juga mau cerita. Ini sekarang saya sudah selesai mandi, mbahnya tidur di kamar, mbahnya tidur di sana. Itu kenapa di pagar kayak gitu, karena mbahnya pernah jatuh. Harusnya tuh kepalanya nggak di situ, tapi dia tidurnya tuh kalau bahasa Jawanya tuh corak banget, blosor ke bawah tuh, kakinya udah di bawah, terus pantat ke atas tuh diranjang gitu loh. Kok bisa blosor ke bawah tidurnya. Terus apa ya, kenapa saya kerja ke Taiwan, karena saya intinya saya dulu nggak punya rumah, bantuin suami lah, intinya itu, pengen kayak yang lain. Karena suami saya kalau tinggal di tempat orang tua saya nggak mau ya, aku paham lah kalau cowok ikut cewek kan, kalau semacam sini katanya Bu Wingcu nggak ada muka, intinya gitulah, merasa kayak nggak dihargai semacam itu. Padahal sih bapak saya sih maunya anaknya ngumpul semua, saya paham lah gitu. Kalau mau di sana nggak tahu duit dari mana gitu kan ya. Kalau di kampung rumah udah bata berdiri itu udah oke, dia mungkin bisa gitu. Tapi karena suamiku nggak mau, terus bapakku juga nggak mau kalau saya tinggal di tempat suamiku. Dia bilangnya nggak mau bantuin, dia bilang tanggung jawabnya suamimu gitu bilang. Oh, terus suamiku bukan nggak bertanggung jawab, sebenarnya dia tuh yang udah mikir lah ke tahap. Kami berdua tuh sebenarnya di usia aku nikah 18 tahun umurnya, terus suamiku 20 tahun tuh udah mulai proses tahap mikir mau rumah-rumah sendiri, karena sudah mulai beli genteng, beli sedikit besi, nabung gitulah kayak gitu. Tapi kan apa daya ya, di kampung kadang suamiku tuh kerjanya cuma paling kalau ada yang jual salak apa gitu, paling gitu-gitu aja, kalau nggak ke ladang takut ke tempat orang tua gitu. Itu uangnya kecil.
nggak tahu, aku kalau kerja tuh kadang tuh mesti ada yang cerewet. Kalau dulu pas awal di sini ya di pegunungan itu nyonyanya cerewet, jaga lumpuh total nyonyanya juga cerewet, yang dijaga juga cerewet. Ini anaknya Mbah yang paling gede, iya juga cerewet. Sebenarnya dia baik kalau nggak lagi minum ya. Terus dulu aku juga kerja di Jakarta ya, majikanku juga cerewet nyonyanya. Sampai pun aku dapet suami juga yang agak-agak cerewet, suka ngomong. Mungkin apa ya, mungkin udah nasib ya. Mungkin karena Allah ya, emang bener sih, Allah ngasih cobaan tuh nggak melampaui batas kemampuan manusia. Kalau pas di Jakarta saya kerja tuh jadi babysitter, enak juga di babysitter, bisa ngajak kemana-mana, ke mall. Tau lah, di Jakarta mall udah hampir pernah nginjek ke sana dan ngikut. Sebenarnya kerjaan saya itu dulu di Jakarta nggak banyak, tapi tuh tidurnya malam-malam. Kadang tuh disuruh dengerin nyanyi ceramah cerita, kayaknya dia tuh semacam kayak kesepian gitu. Dengerin ceramah mah nggak apa-apa, harus kalau duduk ya ini berdiri loh. Kadang sampai sejam lebih. Terus dia tuh orangnya tuh gimana ya? Kalau ada barang jatuh harus disiram sama air panas. Entah itu pakaian, entah itu apa aja pokoknya. Terus kalau ke restoran, padahal udah restoran mahal ya, ke hotel juga ya, itu tempat duduknya pokoknya semuanya, tempat duduknya apa tuh, kalau ke restoran tempat duduknya sama meja sama itunya, piringnya, alatnya mau dia dipakai itu dilap sama tisu basah. Kalau nginep ke hotel itu kamar mandinya suruh nyuci lagi, siram Baiklin loh, padahal hotel itu udah bersih ya. Siapa yang kerja di Jakarta pernah di Pantai Indah Kapuk cuma sebulan doang, nggak kerasan karena jaga dia tuh umur 3 tahun, tapi anaknya tuh, namanya anak kan macam-macam, ada yang gampang banget akur sama orang baru, itu enggak, karena mungkin dia sudah saking sayangnya sama suster yang dulu. Kayak sama saya tuh nggak mau dimandiin, nggak mau apa-apa, nggak mau pokoknya sama saya nggak mau di situ karena sebenarnya mereka baik, cuma loh ngerasa nggak enak aja. Saya waktu di situ juga mau pulang itu ngomong sama nonnya, karena masih muda sih, suruh bilang non kan, dia juga orang Cina semua. Bilang, non saya mau pulang. Kenapa? Bilang, abisnya nonnya nggak mau sama saya. Jadi udah baik semua di situ, makan bebas. Kalau di Blok M juga itu ceweknya keturunan Cina, cowoknya Indonesia. Tapi saya waktu mau pulang dimarahin gara-gara tuanya tuh intinya kayak punya pacar, tapi saya nggak ngomong sama dia. Saya kan gak, sebenarnya saya punya firasat kalau dia tuh punya pacar, karena waktu pas main bareng gitu sama anaknya tuh dia bawa cewek juga, ceweknya itu juga ada anaknya, terus dia juga cipika-cipiki gitu kadang di tempat umum. Itu gara-garanya tuh anaknya ngaku sama anaknya. Ya saya sih sebenarnya ada firasat ke situ, tapi kan saya kan pikir namanya juga orang kota itu mungkin wajar ya gitu. Saya dimarahin. Terus sebenarnya saya di situ ada temennya juga kan, satu anak babysitternya satu-satu. Yang satunya itu kalau mau pergi itu ya kan, kalau sama tuannya, babysitternya yang ikut cuma satu doang. Jadi kalau manunya berangkat semua. Temennya itu nggak mau gantian. Kadang saya sampai marah sama dia, suruh gantian. Dia nggak mau. Kalau kerja di sini anaknya tuh baik, sama saya langsung mau akrab. Waktu saya mau pulang ya, pokoknya kayak kakak adik aja. Kalau malam kan saya tidurnya suka pindah ya,
Dia pasti bangun nyariin saya, bukan nyari emaknya. Cus gitu, ngapa-ngapain lalu nyari saya. Waktu mau pulang pun meluk saya, terus jangan pulang, kayak gitu, kayak adik sendiri. Terus kadang ya, dia tuh kan sekolah nggak dikasih uang saku, katanya kan karena makanan luar katanya nggak bersih. Tapi kadang kan kayak saya sama supir sama temanku satunya tuh suka beli somai kan, ya pengen makan, tapi saya bilang gini, tapi kamu jangan bilang mama ya, ya gitu. Kalau ke WC umum ya di mall ya, nggak boleh duduk, tapi anaknya tuh nggak maunya duduk. Terus saya bilang, nanti kalau ditanya mama itu ya bilangnya duduk jongkok ya. Ya, saya juga tak jelasin, emang berbohong itu nggak bagus, tapi buat kebaikan ya nggak apa-apa gitu. Saya ngerti cus gitu, dia bilang gitu, dia bilang begitu. Kopinya enak, lumayan. Tapi kalau dia tanya saya, kalau misalkan ditanya kamu pengen yang apa, saya pengennya yang kayak bolu. Di sini tuh kalau yang bolu namanya tankau, kalau yang susu di sini namanya mie entah. Orang sini tuh kalau beliin tuh jarang bertanya. Harus baiknya bertanya kamu tuh suka yang mana gitu. Tapi sekarang saya sudah mulai itu. Orang sini tuh kalau nawarin tuh biasanya, ini ya Bu ya, maksudnya mau enggak. Kalau bilang nggak mau gitu nggak dibeliin. Tapi kalau orang Indonesia bilang enggak gitu kan, biasanya kan basa-basi gitulah, nanti orangnya kan pasti beliin ya kan. Kalau di sini enggak, kalau bilang enggak ya enggak bakal dibeliin. Makanya saya kalau maupun suka nggak suka mending bilangnya dibeliin gitu. Kadang meskipun saya makanan itu nggak suka, kadang tak oper teman gitu ya. Kadang juga ada kayak ke rumah sakit ya, banyak kan cuci darah tuh 3 kali seminggu. Supirnya kalau supirnya juga sering kasih makanan gitu, apa nggak suka kadang tak oper ke teman. Saya tuh orang baik banyak loh. Di rumah sakit juga ada mbah, kadang kan bantuin dorong gitu kursi roda kan, dia tuh selalu ngasih aku makanan. Terus kalau lebaran itu dia ngasih aku Naica tuh susu teh tapi sasetan. Masih saya itu baik banget. Dulu pas belum ganti shift juga ada satu juga kakek ya, dia sering traktir beliin kopinya mahal loh, langsung diminum itu kira-kira 60 mt. Nggak tahu tuh dimanapun berada, alhamdulillah ada orang baik. Di sini tetangganya juga iya suka ngasih aku baju, ada makanan. Waktu di Gubeng juga iya, tetangganya ada tanam jeruk, aku dikasih jeruk. Pas di Litne tetangganya juga iya punya pisang, aku dikasih. Pas di pegunungan majikanku kan pas di pegunungan meskipun galak ya, makanan nggak pelit, cuma dia galak ngomongnya doang aja. Dia tuh kalau beli makanan tuh kayak buah itu dus-dusan. Jadi kita mau ngambil berapapun karena udah ditawarin kan, ngambil berapapun mereka pun nggak pernah ngitung. Terus di sana ada cece-nya juga kan, dia suka memperkerjakan orang Taiwan juga. Cece-nya juga baik banget, suka ngasih aku makanan juga. Sampai sekian dulu ya. Assalamualaikum. Sambil nunggu nyonya saya pulang, katanya hari ini nyonya saya mau pulang.